Lagi-lagi mimpi Indonesia di panggung Piala Dunia harus terkubur. Kekalahan dari Irak bukan sekadar angka di papan skor, tapi puncak dari akumulasi kekecewaan yang kini muaranya satu, Patrick Kluivert. Tagar Tribute to Marian Kluivert out yang menggema di media sosial adalah sinyal jelas dari publik, suara supporter yang tak bisa lagi diabaikan oleh PSSI. Nah, sekarang bola ada di tangan federasi. Apakah mereka akan mempertahankan Kluivert sesuai kontrak, mengambil langkah tegas dengan pemecatan, atau Kluivert sendiri yang akan legawa mundur? Ini bukan lagi sekadar pertanyaan tentang satu pelatih, tapi tentang arah sepak bola kita ke depan. Jika Kluivert benar-benar pergi, PSSI sepertinya akan kembali berkiblat ke Belanda. Bursa calon pengganti pun langsung memanas. Ada bernama Mark van Bommel, pelatih muda dengan bukti juara di Liga Belgia. Dia tipe manajer modern yang bisa membawa energi baru. Lalu ada mentornya, Bert van Marwijk. Gagalnya Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026 memicu ledakan di jagat maya. Dalam sekejap, tagar Kluivert merajai trending topik, menjadi pelampiasan kekecewaan jutaan penggemar. Media sosial PSSI diserbu komentar pedas yang menuntut pertanggungjawaban Patrick Kluivert. Meme satir yang menyindir taktiknya viral, sementara video reaksi fans yang emosional dari tangis hingga amarah menyebar luas. Di tengah gelombang kritik, beberapa suara minor mencoba membelah, mengingatkan akan pencapaian di Piala Asia dan meminta kesabaran. Namun, suara mereka tenggelam oleh badai kemarahan publik. Debat panas antar supporter pun tak terhindarkan, menciptakan perpecahan. Kini, tekanan dari media sosial menempatkan nasib Kluivert dan keputusan PSSI di ujung tanduk. Timnas Indonesia dinilai tampil lebih bagus saat menghadapi Irak pada laga kedua putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, dibandingkan pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi. Namun, Jay Itzes dan rekan-rekannya kembali kalah. Timnas Indonesia sebetulnya main bagus di laga ini, jauh lebih bagus dibanding saat melawan Arab Saudi. Pada pertandingan melawan Irak di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, Minggu, 12 Oktober, skuad Garuda tampil menjanjikan di awal laga dan mampu unggul dalam penguasaan bola di babak pertama. Namun, mereka tak mampu mencetak gol dan akhirnya kebobolan pada menit ke-76 oleh Zidane Iqbal, yang itu menjadi gol kemenangan. Sangat disayangkan pada babak pertama, lini depan skuad asuhan pelatih Patrick Kluivert kurang tajam, termasuk juga kurang klinis dalam penyelesaian akhir. Padahal, kata dia, Tom Hay dan kawan-kawan unggul dalam penguasaan bola dengan permainan lini tengah dan lini belakang lebih rapi dibanding laga sebelumnya. Pada babak kedua, kata Kusna Eni, para pemain Indonesia kehilangan kontrol di lapangan tengah, apalagi setelah Irak memasukkan dua gelandang andalan Zidane Iqbal dan Elay Jassim. Menurut dia, Irak tidak memiliki peluang yang betul-betul berbahaya. Satu-satunya gol Irak yang dicetak Zidane pun lahir dari kesalahan kecil lini belakang yang dimanfaatkan dengan baik melalui penyelesaian luar biasa. Sangat disayangkan kita harus kalah. Meskipun memang harus diakui sulit mencetak gol, tapi sebetulnya kita layak mendapat hasil imbang. Kekalahan Indonesia harus diterima sebagai konsekuensi dari sepak bola level tinggi. Hasil akhir kadang terasa menyakitkan akibat kesalahan kecil yang berhasil dimanfaatkan lawan. Hasil itu memastikan Indonesia tersingkir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, menyusul kekalahan 3-2 dari Arab Saudi di stadion yang sama pada Kamis lalu. Dua kekalahan itu membuat tim Merah Putih berada di dasar klasemen grup B dengan tanpa poin. Sementara, Irak dan Arab Saudi akan berduel untuk memperebutkan posisi juara grup untuk lolos ke Piala Dunia ke-2026. Zidane Iqbal, sang pencetak gol Irak ke gawang Indonesia pada match kedua round 4 kualifikasi Piala Dunia zona Asia, akhirnya buka suara mengenai kegagalan timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026. Pemain keturunan Irak yang sempat menjadi perhatian publik itu menilai bahwa kekalahan terakhir skuad Garuda menjadi titik yang sangat menentukan dan sekaligus menutup seluruh peluang untuk lolos ke ajang sepak bola terbesar di dunia tersebut. Zidane mengungkapkan bahwa meskipun secara matematis masih ada kemungkinan kecil, namun secara realistis peluang itu sudah tertutup karena performa tim yang menurun dan konsistensi permainan yang tidak terjaga hingga akhir kualifikasi. Dalam pernyataannya, Zidane Iqbal menyoroti sejumlah hal yang menurutnya menjadi penyebab kegagalan Indonesia.
Ia menilai bahwa strategi permainan yang diterapkan belum sepenuhnya cocok dengan karakter pemain, sehingga koordinasi antar lini seringkali tidak berjalan dengan baik. Ia tentu menyebut faktor mental sebagai bagian penting yang perlu diperbaiki. Menurutnya, di beberapa pertandingan krusial, para pemain terlihat kehilangan fokus dan kepercayaan diri ketika tertinggal lebih dulu. Sepak bola bukan hanya soal taktik, tapi juga soal ketenangan menghadapi tekanan, ujar Zidane. Lebih lanjut, Zidane menyampaikan bahwa kegagalan ini seharusnya dijadikan bahan evaluasi menyeluruh bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sepak bola nasional, mulai dari federasi, pelatih, hingga para pemain. Ia menekankan pentingnya perencanaan jangka panjang agar Indonesia bisa bangkit dan bersaing di level Asia. Pembinaan usia muda dan peningkatan kualitas liga domestik disebut sebagai dua hal penting yang tidak boleh diabaikan. Kalau ingin punya tim nasional yang kuat, maka fondasinya harus kokoh dari bawah, tegasnya. Meski kecewa, Zidane tetap memberikan semangat kepada para pemain timnas Indonesia agar tidak terlalu larut dalam kesedihan. Ia meyakini bahwa dengan pembenahan yang serius dan komitmen yang tinggi, Indonesia bisa kembali menunjukkan potensi besar yang dimilikinya di kancah internasional. Ia juga mengingatkan publik untuk tetap memberikan dukungan dan tidak hanya menyalahkan pihak tertentu. Sepak bola itu proses. Kadang kita harus jatuh dulu sebelum benar-benar bisa berdiri kuat, ucapnya. Dengan kegagalan kali ini, Zidane berharap semua pihak dapat belajar bahwa kemajuan sepak bola tidak bisa instan. Ia menutup pernyataannya dengan harapan agar ke depan timnas Indonesia bisa tampil lebih matang dan siap menghadapi ajang internasional berikutnya dengan mental juara yang sesungguhnya. Timnas Indonesia U23 bermain imbang 1-1 dalam laga uji coba kedua melawan India di Stadion Madia, Jakarta, Senin 13 Oktober malam waktu Indonesia Barat, WIB. Di awal-awal permainan India langsung menampilkan permainan agresif. Namun Indonesia tetap bisa mengantisipasi serangan India. Pada menit ke-7, Indonesia mengancam gawang India lewat tembakan Frankie Misa yang meluncur deras ke arah gawang lawan. Namun tembakannya masih membentur mister gawang India. Pada menit 15, Indonesia lagi-lagi mendapatkan peluang melalui sundulan keras Kakang Rudianto. Namun sundulannya masih bisa ditepis kiper India. Pada menit tidak ketipu bis 1, Rayhan Hanan harus ditarik keluar karena mengalami cedera. Rayhan diganti Arlian Shah Abdul Manan. India mengancam gawang Indonesia lewat tembakan Mohanan Fibin pada menit ke-39. Namun, tembakannya masih bisa ditangkap kiper Indonesia Dava Fasha. India membuka keunggulan hanya 2 menit babak kedua berjalan. Gol dicetak oleh pemain yang masuk di awal babak kedua, Korau Singh. Setelah gol itu, India terus memberikan tekanan. Satu peluang lainnya didapat oleh Suhail Ahmad yang bisa digagalkan Erlangga Setio. Timnas U23 coba menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Akselerasi Tony Firmansyah diakhiri tembakan dari luar kotak penalti yang masih berada di atas mister gawang India. Tim Garuda Muda berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-71. Tendangan bebas Doni Tripamungkas di dekat kotak penalti bersarang telak ke pojok kiri gawang India. Upaya tembakan jarak jauh coba dilakukan oleh Timnas Indonesia U23 pada menit ke-82. Kali ini, tembakan kaki kiri dilepaskan Rifki Rai yang mengarah ke gawang tetapi masih bisa diamankan kiper India. Bentrok Timnas Indonesia versus India berlangsung sengit hingga penghujung laga. Kedua tim sama-sama berupaya untuk mencetak gol kemenangan tetapi skor imbang 1-1 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.